أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kalimah la ilaha dalam hati kita terpancar dalam amalan. Sampai agama kita jadi baik tergantung kepada iman kita. Jadi orang yang sudah masuk iman, yakin kepada la ilaha illallah, tidak yakin lagi dengan keduniaan, dengan uang, dengan harta, dengan kedudukan. Tidak yakin bahwa di situ ada kejayaan, di situ dapat memberi manfaat. Tidak. Orang yang ada iman, yakinnya kejayaan itu dalam mentaati Allah. Maka orang yang beriman itu untuk mendapatkan kejayaan, yang dicari itu bukan uang, bukan harta. Yang dicari itu perintah Allah. Apa perintah Allah sekarang? Apa perintah Allah? Mereka tidak peduli dengan keadaan. Sebab keadaan ini ujian daripada Allah. Orang yang sukses itu orang yang bisa taat kepada Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia telah mendapat sukses yang besar. Orang yang ada iman dalam hatinya, hadirin, mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia akan segera bergerak. Ini panggilan Allah. Ada perintah Allah, dan dia yakin di dalam perintah Allah ini ada kejayaan. Maka orang yang ada iman itu waktu mendengar azan ditinggalkan segala kegiatan-kegiatannya, mendahulukan ini panggilan Allah, dan dia dengan yakin di dalam menjalankan perintah ini ada kejayaan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dalam salat ada kejayaan. Hadirin yang mulia, kita sudah sering mendengar bahwa sempurnanya Islam itu ada 5. Yang pertama iman, yaitu mengenal Allah, ada hakikat kalimah la ilaha dalam hati kita. Yang kedua ibadat, hubungan kita dengan Allah. Yang ketiga muamalat, hubungan kita sesama manusia. Yang keempat muasyarat, culture, budaya kita hidup. Dan yang kelima akhlak. Tapi ini semua hadirin, ibadat kita akan jadi baik, muamalat jadi baik, muasyarat jadi baik, akhlak jadi baik, tergantung kepada iman yang ada di dada kita ini. Sejauh mana iman ada dalam hati, sejauh itu kita ibadah akan bagus, muamalat akan bagus, muasyarat akan bagus, akhlak akan bagus. Maka Nabi pertama-tama mengajarkan iman. Iman sudah masuk, maka dengan sendirinya ibadat menjadi baik, lain-lain jadi baik. Walaupun iman ini tidak bisa dilihat, hadirin yang mulia, tapi dapat diketahui, yaitu dari gerak orang itu dalam ibadah kepada Allah. Orang yang imannya kuat, ibadahnya kuat. Orang yang imannya lemah, ibadahnya lemah. Kalau tidak tergerak sama sekali untuk ibadah, maka tandanya tidak ada iman di kala itu. Ulama sering memberikan contoh, misalnya seperti kita tidak bisa melihat angin, tapi kita tahu nih ada angin besar, ada angin sepoi-sepoi, atau tidak ada angin. Dari mana? Dari benda-benda yang digerakkan oleh angin itu. Kalau pohon-pohonan, daun-daun itu geraknya kuat, itu tandanya ada angin besar. Sampai-sampai pohon kadang bisa rubuh dengan angin besar itu. Tapi kalau hanya menggerakkan daun-daunnya saja,
cabang tidak bergerak, ranting tidak bergerak, itu angin sepoi-sepoi. Tapi semua batang, cabang, ranting, daun tidak bergerak, kita bilang tidak ada angin. Maka begitu orang yang imannya kuat, ibadahnya kuat. Kalau imannya lemah, lemah ibadahnya. Kalau tidak tergerak untuk ibadah, tidak ada iman di kala itu hadirin. Maka untuk mengukur iman nih hadirin, barometer iman ini, karena pentingnya nih iman, setiap hari muazin mendengungkan azan. Ini barometer keimanan. Dimulai azan itu dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai 4 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai kepada hayya 'alas shalah, mari salat. Hayya 'alal falah, mari kepada kemenangan. Ini dakwah. Orang yang ada iman dalam hatinya hadirin, mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia akan segera bergerak. Ini panggilan Allah. Ada perintah Allah, dan dia yakin di dalam perintah Allah ini ada kejayaan. Maka orang yang ada iman itu waktu mendengar azan ditinggalkan segala kegiatan-kegiatannya, mendahulukan ini panggilan Allah, dan dia dengan yakin di dalam menjalankan perintahnya ada kejayaan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dalam salat ada kejayaan. Tapi pemahaman secara luas hadirin, dalam setiap perintah Allah ada kejayaan. Di zaman sahabat tergambar iman yang kuat, sehingga waktu didengukan azan langsung orang berbondong-bondong datang ke masjid. Sehingga dia bilang di kala itu salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sama dengan salat Jumat. Itu gambaran iman. Sayyidina Ali kalau mendengar azan berubah mukanya jadi pucat, takut kepada Allah. Tapi kalau orang mendengar azan, oh masih ada waktu, nanti lagi. Hah? Itu iman sepoi-sepoi hadirin. Tapi kalau kita mendengar azan tidak bergerak sama sekali untuk ibadah, di kala itu kita tidak ada iman. Jadi perhatikan iman kita ini, ada ukurannya. Kalau untuk mengukur panas ada barometer. Nah untuk mengukur iman ini 5 kali saya lihat daripada azan itu. Gimana gerak kita? Orang-orang yang dipilih oleh Allah dapat hidayah, yang imannya kuat, sampai mereka mengatakan belum pernah mendengar azan dia berada di luar masjid. Kalau dengar azan sudah di masjid. Itu orang imannya kuat hadirin. Ada seorang syekh belum pernah mendengar azan di luar masjid, sudah dalam masjid. Dan di dalam sholat belum pernah melihat punggung orang lain. Hanya yang kelihatan punggung imam saja. Berarti dia di saf awal. Jadi hadirin, hakikat kalimah la ilaha dalam hati kita terpancar dalam amalan. Jadi orang yang ada hakikat la ilaha dalam hatinya, sholatnya tepat waktu, selalu berjamaah di saf awal, ini juga gambaran daripada la ilaha illallah. Amal-amal Nabi tidak ketinggalan oleh orang yang punya hakikat kalimah la ilaha illallah dalam hatinya.
Jadi iman ini asas mengenal Allah nih. Sampai agama kita jadi baik itu tergantung kepada iman kita. Jadi ibadah kita akan baik, muamalah kita baik, muasyarat baik, akhlak baik. Jadi orang yang sudah masuk iman, yakin kepada la ilaha illallah, tidak yakin lagi dengan keduniaan. Dengan uang, dengan harta, dengan kedudukan, tidak yakin bahwa di situ ada kejayaan, di situ dapat memberi manfaat, tidak.